Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak dan Ibu, pada saat ini kita akan bertemu dalam materi kita yang pertama dalam pelatihan jarak jauh penelitian tindakan kelas. Pada saat ini kita akan membicarakan tentang konsep penelitian tindakan kelas. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Dr. Hajah Kurnia Evanila Sari MPD yang akan memandu Bapak dan Ibu selama pelatihan jarak jauh penelitian tindakan kelas untuk menghasilkan sebuah karya dalam bentuk penelitian tindakan kelas. Besar harapan saya, Bapak dan Ibu memiliki tujuan dan target yang sama dengan saya, di mana kita nanti akan membawa keberhasilan, akan membawa hasil output dan outcome tentang sebuah penelitian tindakan kelas, baik dalam bentuk hasil penelitian ataupun sampai pada tahap akhir kita bisa melaksanakan seminar penelitian tindakan kelas. Mata pelatihan konsep penelitian tindakan kelas terdiri atas 4 indikator yang akan kita capai dalam proses pembelajaran. Yang pertama, kita bisa mendeskripsikan konsep penelitian tindakan kelas. Yang kedua, Bapak Ibu bisa menjelaskan prinsip penelitian tindakan kelas. Yang ketiga, Bapak Ibu bisa menjelaskan dan bisa memahami prosedur penelitian tindakan kelas. Dan yang keempat, menjelaskan karakteristik penelitian tindakan kelas. Materi pertama yang akan kita bicarakan adalah tentang konsep penelitian tindakan kelas. Nah, Bapak dan Ibu, untuk melaksanakan penelitian tindakan kelas harus memahami dengan baik apa sebenarnya yang dinamakan dengan penelitian tindakan kelas. Nah, secara definisi, menurut Arikunto Suharsimi, bahwa penelitian tindakan kelas itu merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam suatu kelas secara bersama yang dilakukan oleh siswa melalui arahan guru. Nah, Bapak dan Ibu, dari pengertian ini kita bisa lihat, di sini terlihat bahwa ada 4 poin yang akan kita yakini dan kita pahami tentang penelitian tindakan kelas. Yang pertama adalah kata pencermatan. Artinya, pencermatan ini kita akan melakukan observasi ketika penelitian dilakukan. Nah, di mana dilakukan? Tentunya dalam kegiatan belajar mengajar. Maka ada yang akan mencermati kegiatan belajar mengajar. Kita sebagai guru yang akan melaksanakan penelitian tindakan kelas, namun ada pihak lain yang mencermati apa yang kita lakukan. Nah, yang kita lakukan itu disebut dengan tindakan. Nah, mengapa tindakan itu? Tindakan itu sengaja dimunculkan. Artinya, tindakan itu kita rencanakan. Kita buat langkah-langkahnya, kita laksanakan dalam satu kelas. Nah, kemudian kegiatan itu bagaimana? Kegiatan dilakukan oleh guru bersama siswa. Tentunya yang dilakukan guru sesuai dengan rancangan yang dibuatnya, sehingga siswa ketika melaksanakan kegiatan juga sesuai dengan rancangan yang dibuat oleh guru. Kita perhatikan gambar di samping. Ini adalah aktivitas belajar siswa sesuai dengan rancangan yang dibuat oleh guru. Nah, di sini guru melakukan sebuah tindakan bagaimana sebuah proses pembelajaran itu dilaksanakan. Nah, ketika ini dilaksanakan, maka ada yang mencermati, yaitu namanya observer nantinya, ada yang melakukan tindakan, yaitu guru yang bukan PTK, dan ada yang melaksanakan tindakan, yaitu dikenai tindakan, yaitu adalah siswa. Bapak dan Ibu, agar penelitian tindakan kelas yang kita lakukan nanti berhasil, maka kita harus melakukan dan melaksanakan prinsip-prinsip dari pelaksanaan PTK. Adapun prinsip-prinsip pelaksanaan dari PTK adalah: pertama, penelitian tindakan kelas yang akan dilakukan guru hendaknya tidak mengganggu tugas utama guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Artinya, pembelajaran dilaksanakan dalam suasana dan waktu yang sudah biasa kita lakukan. Kita tidak mencari waktu lain.
Tapi kita tetap melaksanakan penelitian tindakan kelas sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Kemudian yang kedua, kita harus menggunakan metode pengumpulan data. Metode ini tidak menyita waktu guru. Artinya, metode ini digunakan saat guru melaksanakan tindakan dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, metodologi yang digunakan harus reliable untuk memungkinkan guru dapat mengembangkan proses belajar mengajar yang diterapkan di kelas tertentu. Kemudian yang keempat, masalah penelitian yang diambil hendaknya dapat dipecahkan oleh guru dan tidak terlalu kompleks. Artinya, di sini masalahnya adalah masalah di dalam kelas yang Bapak Ibu pimpin, yaitu masalah terhadap siswa. Apa yang masalah terhadap siswa dalam proses pembelajaran? Tentunya masalah aktivitas belajar, kemudian masalah tentang hasil belajar, kemudian masalah dengan bagaimana pembelajaran digunakan dalam bentuk penilaian dan lain-lain. Bapak dan Ibu, masalah ini hanya kita temui di dalam kelas yang kita bimbing dalam proses belajar mengajar. Yang kelima, pemecahan masalah hendaknya mengacu pada kebutuhan guru sebagai peneliti untuk memberikan perhatian pada prosedur-prosedur di lingkungan kerjanya. Di sini berarti bahwa guru yang betul-betul membutuhkan penelitian ini demi peningkatan hasil belajar, demi meningkatkan profesional sebagai guru, dan demi meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan yang keenam, jika memungkinkan, penelitian dilakukan untuk meningkatkan upaya atau pencapaian tujuan dari sekolah di masa depan. Artinya, di sini adanya upaya peningkatan yang kita lakukan terhadap proses belajar mengajar. Adanya upaya perbaikan dari beberapa hal yang tidak baik dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Tentunya apa yang akan kita tingkatkan adalah siswa, baik dari hasil belajarnya, aktivitas belajarnya, maupun motivasi belajarnya. Setelah kita memahami dengan baik prinsip dari penelitian tindakan kelas, maka kita akan memahami prosedur pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Bapak dan Ibu, menurut beberapa pakar dan ahli, baik pendapat Aripunto, Hopkins, Suwarsih Madia, bahwa penelitian tindakan kelas itu adalah penelitian bersiklus. Artinya, adanya tahapan-tahapan yang dilakukan setiap kegiatannya. Nah, Bapak dan Ibu, siklus dalam sebuah PTK itu minimal 2 siklus. Maka 2 siklus ini kita lakukan dalam pelaksanaan PTK. Siklus pertama melakukan tindakan, siklus kedua untuk melihat hasil dari tindakan yang kita lakukan. Apakah berhasil atau tidak. Bapak dan Ibu, setiap siklus itu memiliki 4 tahapan. Tahapan yang pertama dimulai dari perencanaan, tahapan kedua dilanjutkan dengan pelaksanaan tindakan sesuai dengan perencanaan yang kita buat, tahapan ketiga melakukan pengamatan. Nah, khusus untuk yang ketiga dan kedua, itu pelaksanaan dan pengamatan, mereka sejalan dalam pelaksanaannya, sama-sama dilaksanakan dalam proses belajar mengajar. Pelaksanaan dilakukan oleh guru yang melakukan tindakan kelas, sedangkan pengamatan dilakukan oleh observer yang mencermati proses kegiatan belajar dan mengajar sesuai dengan tindakan yang dilakukan guru dan tentunya juga sesuai dengan perencanaan yang dibuat oleh guru. Nah, setelah pelaksanaan dan pengamatan dilakukan, kita lakukan refleksi. Nah, ini namanya refleksi pertama. Refleksi ini akan menjadi acuan untuk melanjutkan siklus kedua. Nah, siklus kedua tetap dilakukan dengan 4 tahapan. Perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Nah, jika 2 siklus ini telah berhasil menunjukkan keberhasilan, maka dinyatakan bahwa penelitian tindakan kelas Bapak dan Ibu sudah berhasil. Nah, seberapa jauh peningkatannya, seberapa tinggi peningkatannya, dan ini tidak menjadi tolak ukur. Peningkatan itu berarti adanya hal-hal yang meningkat, baik dari meningkat dari proses pembelajarannya,
meningkat dari hasil belajarnya, dan meningkat dari motivasi belajar siswa. Bapak dan Ibu, kita sudah mengetahui bahwa setiap siklus memiliki 4 tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Nah, apa saja yang akan dilakukan oleh guru yang akan melakukan penelitian tindakan kelas pada setiap tahapannya? Yang pertama, pada tahapan perencanaan. Tahapan perencanaan yang dilakukan oleh guru adalah menetapkan jadwal penelitian, mempersiapkan perangkat pembelajaran, dan mempersiapkan instrumen penelitian. Nah, setelah perencanaan matang, maka si guru pendetek akan melakukan pelaksanaan tindakan. Dia akan melakukan tindakan sesuai dengan perencanaan yang dibuat pada RPP, yaitu memiliki kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Nah, Bapak dan Ibu, kita ketahui bahwa pelaksanaan tindakan kelas itu dalam satu siklus minimal terdiri atas 2 kali pertemuan. Maka pada pelaksanaan ini, guru akan melakukan kegiatan awal, inti, dan akhir untuk pertemuan pertama. Kemudian pertemuan keduanya, guru juga akan melakukan kegiatan awal, inti, dan akhir. Dan hal ini sama dengan proses pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Intinya, bahwa pelaksanaan tindakan kelas ini, pelaksanaannya minimal dilaksanakan setiap satu siklusnya 2 kali pertemuan. Tahapan ketiga adalah pengamatan. Nah, pengamatan ini adalah kegiatan peneliti dengan observer. Siapa observer? Observer adalah teman sejawat yang memahami dengan baik seperti apa tindakan itu diamati. Observer adalah orang yang sama mata pelajarannya, atau orang yang sama rumpun mata pelajarannya, atau orang yang memiliki persiapan yang baik untuk dirinya untuk membantu temannya dalam bekerja sama. Artinya, observer sama dengan kolaborator. Orang yang bekerja sama dengan si pelaku tindakan PTK untuk melihat, mencermati tindakan yang telah dilakukan. Tahapan yang keempat adalah refleksi. Di sini, refleksi dilakukan oleh peneliti dan guru secara bersama-sama untuk melihat di manakah tingkat keberhasilan guru, pada bagian mana keberhasilan yang dilakukan guru. Dan yang kedua, melihat kelemahan atau ketidaktercapaian pembelajaran yang dilakukan guru, baik dari hasil pembelajaran maupun dari proses pembelajaran dalam bentuk aktivitas belajar siswa. Nah, hasil refleksi di siklus pertama ini akan menjadi acuan nanti ketika guru yang melakukan tindakan kelas melanjutkan ke siklus yang kedua. Nah, ini seluruh data ini diperoleh oleh guru dan peneliti ketika pelaksanaan PTK dilakukan. Nah, Bapak dan Ibu, setelah Bapak Ibu mengetahui apa sih yang dimaksud dengan PTK, apa pengertian PTK, apa konsep dari penelitian tindakan kelas, Bapak Ibu juga sudah memahami prinsip-prinsip penelitian tindakan kelas, dan yang ketiga, Bapak Ibu juga sudah memahami prosedur pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Nah, oleh karena itu, mari kita mulai untuk merancang penelitian tindakan kelas dengan menentukan tahap pelaksanaan PTK. Pertama, PTK itu berangkat dari permasalahan di kelas. Nah, Bapak Ibu, kira-kira permasalahan di kelas yang terjadi antara Bapak dan Ibu dengan siswa apa saja? Apakah motivasinya, apakah keinginan untuk belajarnya, apakah mereka mau beraktivitas di kelas, atau hasil belajar siswa. Nah, jadi, tahap pertama Bapak Ibu melihat permasalahan yang ada di kelas. Setelah Bapak Ibu temukan permasalahan, mari kita rencanakan penelitian tindakan kelas secara cermat. Nanti kita akan lanjut menentukan masalah dan judul, kelasnya kelas di mana yang menjadi titik tekan kita untuk melakukan tindakan kelas, dan siapa yang menjadi rekan yang terlibat sebagai orang yang akan mencermati atau yang disebut dengan observer atau kolaborator. Kemudian kita mencari pakar yang bisa membantu Bapak Ibu dalam menentukan dan melihat apakah yang telah Bapak Ibu rancang itu sudah benar atau tidak. Artinya, Bapak Ibu mencari orang yang memiliki pengalaman tentang penelitian tindakan kelas.
Tahap yang ketiga, susun jadwal yang realistik. Tahap yang keempat, libatkan pihak lain, apakah itu kepala sekolah atau guru-guru lain agar bisa membantu kelancaran penelitian tindakan kelas yang nantinya Bapak Ibu lakukan. Kemudian buatlah pihak lain terinformasi. Siapa yang akan Bapak informasikan bahwa ini dilakukan? Tentunya orang-orang yang memiliki kepentingan terhadap kegiatan PTK Bapak dan Ibu. Apakah itu wakaf kurikulum, apakah kepala sekolah, atau pengawas madrasah, atau mungkin juga kepala Kementerian Agama atau yang ada di Kementerian Agama di lokasi Bapak dan Ibu, di tempat tugas Bapak dan Ibu. Kemudian ciptakan sistem umpan balik dari PTK yang dilakukan. Lakukan refleksi dan buatlah jadwal penulisan. Baik Bapak dan Ibu, demikian paparan konsep penelitian tindakan kelas. Semoga Bapak Ibu bisa memahami sedikit dan luas untuk memahami tentang apa dan mengapa penelitian tindakan kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.